enak dong. Ini mah engkau lo tak kok kedo. Ini jago di tang keluarga. Tebang pote tangan pote tolak. Madura, Pulau Garam sebutannya. Suku dengan sejarahnya yang panjang tercermin dari pengaruh Islamnya yang kuat terhadap budaya dan tradisinya. Menyimpan banyak budaya dan tradisi, namun belum sepenuhnya tereksplorasi. Dulu kan masyarakat Madura, Pulau Madura termasuk wilayah tandus, gersang, kering, dan jarang pepohonan. Bahkan lagi disebut sebagai Pulau Garam karena memang penghasil garam tinggi sekali di Madura. Kemudian tegalan yang kering itu mempengaruhi terhadap karakter kehidupan masyarakat Madura zaman itu. Bahkan sebagian mempengaruhi terhadap kebudayaan, pada karakter kebudayaan kehidupan masyarakat pada zaman sekarang ini. Kecenderungan orang-orang Madura punya etos kerja tinggi. Bahkan ada satu pepatah atau ungkapan, abental ombak asapo angin, berbantal ombak berselimut angin. Karena orang pesisir cenderung itu berlayar, merantau ke wilayah-wilayah jauh sekali, entah di mana, ke Nusantara bahkan di Asia. Kemudian ketika sudah mereka sudah melaut dan berusaha payah berbulan-bulan tidak pulang, baru menghasilkan laut sebanyak-banyaknya dan memberi kehidupan baru terhadap mereka. Akhirnya mereka ingin bersyukur kepada yang Sang Pencipta, yaitu dengan cara-cara melarungkan sajian-sajian untuk sebagai ucapan terima kasih kepada laut. Itu rokatase. Rokat tase memang istilah itu muncul untuk bahasa Madura, jadi rokat itu menyelamati, tase adalah laut, jadi penyelamatan laut. Kalau orang-orang Jawa disebut, orang pesisir Jawa disebut dengan petik laut. Ada menyebut lagi larung sesaji dan sebagainya. Antarja, di mana keadaan bumi sekarang? Kapan budaya ini atau kapan dilaksanakannya ini beda. Cara mensyukuri kita tidak perlu bulan kan gitu. Cuman kalau masyarakat Islam di sini kebanyakan bulan Muharram karena bulan bagus gitu. Wilayah Bangkalan. Berbeda dengan orang-orang pesisir di Madura. Orang-orang perbukitan di Madura yang mata pencarian utamanya sebagai petani, mereka lebih membutuhkan hujan untuk mengairi sawah mereka. Namun menariknya, ketika hujan tidak segera turun pada musimnya, mereka akan melakukan sebuah permainan. Zaman awal ketika permainan pukul-pukulan itu, dari benda apapun yang mereka pegang, hanya kok turun hujan. Mereka yakin ternyata dari permainan itu hujan yang bisa turun. Makanya tahun-tahun berikutnya dibuat satu tradisi tahunan menjadi ojung. Permainan untuk ditahukan yang macam ojung kambing semuanya dibungkus kecuali tangan kanan. Ojung dan diiringi dengan kelur. Ojung itu perkelahian mukul ke punggung lawan. Jadi satu one by one atau satu lawan satu, mereka memegang satu alat menjalin, kemudian mereka memberi pertahanan di bagian tubuh, ke mata, kepala dan sebagainya, dan kaki itu dilarang memukul bagian depan, harus bagian belakang dipukul. Dalam kehidupan sehari, dalam tradisi misal, dalam komunikasi antara warga Madura dengan warga Madura yang lain tetap akan jadi sama dengan apa yang terjadi di Pulau Madura aslinya.
waktu mungkin setiap Idul Fitri itu Adha dan sebagainya, dan bahkan pada bulan apa ya, bulan Isra Maulid Nabi itu kenal kita dengan istilah mudik dengan kata toron itu ya. Toron itu bukan berarti turun, bukan ke bawah. Toron itu biasanya orang perantau keluar Madura, siapapun dia. Ketika pulang itu jadi kewajiban. Toron bukan hanya pulang kampung, bukan sekedar mudik. Jauh lebih dari itu ialah turun kepada hariban keluarga, hariban orang tua. Itu yang udah turun. Mat, Mat. Apa bu? Dia mestinya baki otak lagu, Mat. Tenang bu. Engkau lah ngocak bebas nanti nyabakin otak lagu. Siap lagu. Engkau nyaba otak bulan 2 tahun 2006. Berderang sekolah dina. Reng abah. Tangker. Nabi kaju, yang tomang, lah di talon, ngetung di talon. Dia kota kong letu. Nyabok ocak semacam mengarah pada bekalan atau pertunangan. Nyabok ocak meletakkan ucapan, ocak meletakkan, nyabok meletakkan ucapan, ocak ucapan. Mat, tulang Mat. Semula kelaan saya ada teknik. Jadi begini, biasanya diwakilkan oleh pihak ketiga agar mengantarkan ocak dia terhadap orang dia, kata orang tua dia gitu loh. Ini kak, boleh makor bertanya nih kak, tanya mak Salim, ini keketualan apa pun tadi. Punten nih, ya nabi ada yang kita motor matabi nih kak, pola bercucu. Di kulit terima bang. Dan si pada jam. Salah-salahnya Mbak Ocak kemudian berkembang pada tunangan. Tunangan itu kue yang diterima dari pihak yang, kalau tunangan kan laki-laki melamar dulu, menyampaikan kepada si perempuan, dan perempuan laki-laki itu biasanya bawa tetal. Kue tetal itu pasti ada itu, tetal itu. Dan kemudian tetal dan kue yang lain dengan macam-macam kue itu kemudian dipotong-potong, dibagi-bagikan kepada orang-orang tetangga. Enak betul. Oh iya deh. Iya kok ngaterakin tetel Salima. Oh iya, bila tadi nih bu? Deki kiarem bukole. Oh iya, sekelangkong ya bu ya. Kan hanya tradisi yang beragam di Madura. Keseniannya pun juga bermacam-macam. Salah satunya seni dalam bermusik, yaitu musik tongtong. Ya alhamdulillah sekarang sudah semakin berkembang. Semakin tambah hari semakin berkembang dari segi alat musiknya itu Pak. Yang awalnya hanya musik tongtong, alat musiknya tongtong ya tambah kayak bak gitu Pak. Tongtong itu awalnya seperti untuk mencari, mungkin ada tanda-tanda bahaya itu awalnya. Tongtong itu dalam perkembangannya setelah dia sebagai tanda-tanda bahaya, dalam umumnya ya jadi musik patrol. Sebenarnya saya tidak menyebut tongtong, sudah berkembang jadi ul-gaul atau ul-gaul. Perkembangan sebenarnya awalnya di tongtong sini, dan berkembang akhirnya wilayah barat, Sampang Bangkalan memodifikasi tongtong itu menjadi macam-macam. Yaitu modifikasi, sudah perkembangan. Kenapa orang Sunda masih menggunakan kata tongtong, sementara orang luar ul-gaul? Memang maunya ingin kata tongtong ingin dipertahankan di Sunda. Tongtong indah loh deh, indah, benar indah. Bahkan tidak hanya musik tongtong yang indah. Semua suku dan budaya memiliki keindahan masing-masing. Lebih indah lagi jika tidak mencari kehidupan di budaya yang kita miliki, melainkan hidupilah budaya yang kita miliki agar tetap dikenali
dan lestari.